Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap masing-masing kode. Yang pertama yaitu ada from, flex, import. Jadi flex ini merupakan modul utama yang digunakan untuk membuat aplikasi web dengan Flex. Lalu yang kedua dari request digunakan untuk mengakses data permintaan request yang masuk seperti data from atau JSON. Lalu ada JSONify digunakan untuk mengubah data menjadi format JSON yang dapat dikembalikan sebagai respons. Lalu yang terakhir ada abort digunakan untuk menghentikan permintaan dan mengirimkan respons kesalahan error. Selanjutnya ada from flag SQL Shemi ini ekstensi flex yang menyediakan objek relational mapping untuk bekerja dengan database secara lebih mudah dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada from web security, lalu generate password hash, lalu cek password hash. Jadi generate password ini fungsinya untuk menghasilkan hash dari kata sandi yang aman. Ini digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman di database. Lalu selanjutnya ada cek password. Ini untuk memverifikasi kata sandi dengan membandingkannya dengan hash yang disimpan di dalam database. Lalu selanjutnya ada Flex JWT Extended, JWT Manager, JWT Recurrent, Get JWT Identity, dan Create Access Token. Fungsi dari JWT Manager ini adalah kelas untuk mengelola JSON Web Tokens di aplikasi Flex. Lalu selanjutnya ada JWT Recurrent. Ini untuk melindungi rute tertentu sehingga hanya dapat diakses jika pengguna memiliki token JWT yang valid. Selanjutnya ada Get JWT Identity untuk mendapatkan identitas pengguna dari token JWT yang diberikan. Selanjutnya ada Create Access Token. Ini berfungsi untuk membuat token akses JWT baru yang digunakan untuk autentikasi pengguna. Selanjutnya yaitu ada app FlexName, app config, lalu dbSQL Chemi, dan JWT Manager. Nah, jadi app FlexName ini membuat instance aplikasi FlexName digunakan untuk memberitahu Flex di mana aplikasi tersebut berada. Lalu ada SQL Chemi Database URL ini untuk database dalam hal ini menggunakan SQLite dengan nama file database users.db. Lalu ada SQL Chemi Track Modification. Ini untuk menonaktifkan fitur pelacakan modifikasi objek yang dapat mengkonsumsi sumber daya tambahan. Disarankan untuk mematikannya dengan mengatur nilai false. Selanjutnya ada JWT, CSRV token. Ini untuk menetapkan token untuk perlindungan CSRV. Ini adalah nilai yang digunakan untuk memvalidasi permintaan dan mencegah serangan CSRV. Selanjutnya ada JWT Secret Key. Ini untuk mengatur kunci rahasia yang digunakan untuk menandatangani dan memverifikasi token JWT. Ini sangat penting untuk keamanan autentikasi berbasis token. Selanjutnya ada kelas user DB model. Ini pertama yaitu adalah ada yang pertama yaitu ada ID DB column. Jadi
Kelas user DB ini mendefinisikan kelas user yang merupakan model database. Eh, Kelas ini akan dipetakan ke tabel dalam database oleh SQL Chemi. Lalu yang kedua ada ID DB kolom ini mendefinisikan kolom ID sebagai kolom integer yang berfungsi sebagai primary key, kunci utama untuk tabel user. Lalu selanjutnya ada username. Nah, username ini mendefinisikan kolom username sebagai string dengan panjang maksimum 50 karakter. Kolom ini harus unik, tidak boleh ada dua user dengan username yang sama dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada email. Email ini mendefinisikan kolom sebagai string dengan panjang maksimum 100 karakter. Kolom ini juga harus unik dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada password. Password ini sebagai string dengan panjang maksimum 100 karakter. Kolom ini pun tidak boleh kosong. Selanjutnya ada full name. Ini sebagai string dengan panjang maksimum 100 karakter juga. Kolom ini bersifat opsional, boleh kosong, boleh diisi. Selanjutnya ada status. Status ini sebagai string dengan panjang maksimum 10 karakter. Kolom ini tidak boleh kosong dan memiliki nilai default yaitu aktif. Selanjutnya ada isAdmin. Ini mendefinisikan sebagai boolean yang menunjukkan apakah user adalah admin atau bukan, nilai default adalah false. Lalu selanjutnya ada def RPR self. Ini mendefinisikan metode khusus untuk memberikan representasi string dari objek user. Metode ini membantu dalam debugging dengan menampilkan username user ketika objek user ini direpresentasikan sebagai string. Selanjutnya dari return, ini untuk mengembalikan representasi string dari objek user yang menunjukkan username user dalam format username. Selanjutnya yaitu ada kelas user group DB model. Ini merupakan model database. Kelas ini akan dipetakan ke tabel dalam database oleh SQL Alchemy. Lalu selanjutnya yaitu ada eh, ID ID kolom DB integer. Ini mendefinisikan kolom ID sebagai kolom integer yang berfungsi sebagai primary key, kunci utama untuk tabel user group. Nilai dalam kolom ini harus unik dan akan secara otomatis ditingkatkan untuk setiap entry baru. Selanjutnya ada name. Name ini sebagai string dengan panjang maksimum 50 karakter. Kolom ini harus unik, tidak boleh ada dua grup dengan nama yang sama, dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada description. Ini sebagai string dengan panjang maksimum 200 karakter. Kolom ini bersifat opsional, boleh kosong, dan dapat digunakan untuk memberikan deskripsi tentang grup. Selanjutnya ada user group membership. Jadi ini adalah kelas yang mendefinisikan model database. Jadi kelas ini akan dipetakan ke dalam tabel database oleh SQL Alchemy. Kelas ini merepresentasikan hubungan antara pengguna user dan grup pengguna. Selanjutnya sama di sini ada ID DB kolom. Nah, di sini ada perbedaan yaitu ada user ID-nya. Jadi user ID ini sebagai kolom integer yang berisi ID pengguna. Kolom ini adalah phrase key, kunci asing yang merujuk ke kolom ID pada tabel user. Nilai dalam kolom ini tidak boleh kosong. Selanjutnya ada user group. User group ini sebagai kolom integer yang berisi ID grup pengguna. Kolom ini adalah varian key kunci asing yang merujuk ke kolom ID pada tabel user group. Nilai dalam kolom ini tidak boleh kosong. Selanjutnya ada class activity log.
Sama di sini juga ada di ID DB column. Di sini pun ada user ID. Di sini perbedaannya ada activity type. Jadi, activity type ini sebagai string dengan panjang maksimum 50 karakter. Kolom ini tidak boleh kosong dan digunakan untuk menyimpan jenis aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya ada detail. Detail ini sebagai string dengan panjang maksimum 200 karakter. Kolom ini bersifat opsional, boleh diisi dan boleh kosong. Dan juga digunakan untuk menyimpan detail tambahan tentang aktivitas. Selanjutnya ada timestamp. Sebagai tipe data datetime, kolom ini tidak boleh kosong dan digunakan untuk menyimpan waktu ketika aktivitas terjadi mulai dari login hingga last loginnya. Selanjutnya ada develop activity. Nah, develop activity ini mendefinisikan fungsi log activity dengan 3 parameter, yaitu user ID, aktivitas type, dan details. Fungsi ini bertujuan untuk mencatat aktivitas pengguna dalam log. Lalu kedua ada log. Membuat objek activity log baru dengan menggunakan nilai-nilai yang diberikan seperti user ID untuk ID pengguna, lalu ada activity type untuk jenis aktivitas dan details untuk detail aktivitas. Objek ini disimpan dalam variabel log. Selanjutnya ada DB session add log. Ini menambahkan objek log ke sesi database saat ini. Ini menandai bahwa objek log siap untuk disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada DB session commit. Melakukan commit atau menyimpan perubahan ke database. Dengan melakukan commit, objek log yang telah ditambahkan akan disimpan secara permanen dalam database. Selanjutnya ada app before first request. Jadi ini adalah dekorator dari flags yang menandai bahwa fungsi create tables akan dijalankan sekali sebelum permintaan pertama ke aplikasi flags ini. Dengan kata lain, fungsi ini akan dieksekusi hanya satu kali saat aplikasi pertama kali akan dimulai. Selanjutnya ada active table. Ini bertanggung jawab untuk membuat tabel-tabel dalam database. Nama fungsinya adalah deskripsi yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk membuat tabel-tabel yang diperlukan sebelum aplikasi berjalan. Lalu ada DB create all. Ini untuk memanggil metode create all dari objek DB yang telah diinisialisasi sebagai instance SQL Chemie. Metode ini akan membuat semua tabel yang didefinisikan dalam model-model SQL Chemie ke dalam database yang terhubung. Selanjutnya ada before request. Di sini ada before request ini adalah dekorator dari flags yang menandai bahwa CSRV Protect akan dijalankan sebelum setiap permintaan request masuk ke aplikasi flags ini. Dengan kata lain, fungsi ini akan dieksekusi sebelum setiap permintaan yang diterima oleh aplikasi. Lalu ada dev SCRV Protect. Ini untuk melindungi aplikasi dari serangan CSRV. CSRV sendiri adalah serangan di mana penyerangan memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak sengaja di aplikasi yang mereka autentikasi. Selanjutnya ada if request ini. Jadi ini untuk memeriksa apakah jenis permintaan request yang diterima adalah post. Lalu selanjutnya adalah token. Token ini adalah mengambil nilai token CSRV dari header permintaan HTTP dengan nama XCSRV token. Nah, header ini biasanya digunakan untuk mengirim token CSRV sebagai bagian dari permintaan post. Lalu ada if not token. Ini untuk memeriksa apakah token CSV tidak ada kosong atau tidak cocok dengan nilai yang disimpan dalam konfigurasi aplikasi Flex. Selanjutnya ada
fitur JSONify ini. Jika token ChargePy tidak ada atau tidak cocok, fungsi akan mengembalikan respon JSON yang memberitahu bahwa token CSRV hilang atau tidak benar. Selanjutnya ada app root API Register Method Post. Nah, di sini API Register sendiri mendefinisikan root dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan post. Lalu ada dev register. Ini yang akan dieksekusi ketika permintaan post diterima di root. Lalu ada data untuk mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan post menggunakan request get JSON. Lalu ada if not data or username ini untuk memeriksa apakah data yang diterima tidak ada atau tidak lengkap. Jika jika tidak mengandung username atau password, jika ia mengembalikan respon JSON yang menyatakan bahwa informasi yang kurang dengan kode status HTTP 400. Selanjutnya yaitu ada existing user. Ini untuk mengecek apakah sudah ada pengguna dengan username yang sama di dalam database. Jika ada, mengembalikan respon JSON yang menyatakan bahwa username already exist dengan status kode HTTP 400. Selanjutnya ada hash password. Ini untuk menghasilkan hash dari kata sandi yang terima menggunakan fungsi. Hash ini akan disimpan ke dalam database sebagai bagian dari data pengguna baru. Selanjutnya ada name user ini untuk membuat objek user baru dengan menggunakan data yang diterima dari permintaan post. Lalu ada di sini username data, password full name, dan terakhir yaitu adalah status.